Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Managa. Mungkin baru pertama kali ketemu saya karena jadwal saya mungkin pas di hari ini. Oke, saya akan mengajar tentang ekonomi modul 4 ya. Ini akan membahas tentang badan usaha milik negara atau BUMN apa aja. Kita mulai dari yang pertama tuh, apa tuh pengertian badan usaha milik negara? Badan usaha milik negara ini adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang disahkan. Contohnya apa aja Pak badan usaha milik negara? Ada nggak kalian tahu nggak? Contohnya badan usaha milik negara BUMN lah istilahnya ya kan? BNI Pak. Itu ada perbankan ya. Oke. Selain perbankan apa aja? Ada lagi kantor pos, terus PLN. Jangan lupa ya listrik ya. Jadi banyak. Jadi harus paham ya. Oke, singkat-singkat aja karena ini mau waktu. Oke, bentuk-bentuknya ada di sini. Ini ada modulnya di secara PDF-nya ada terima nggak? Nggak ada. Secara fisik ada? Ada kan? Ada tuh baca di rumah ya. Karena nanti bisa dipelajari di rumah untuk selengkapnya. Mungkin ini kita akan bahas inti-intinya aja. Oke. Ciri-ciri perseroan juga ada nih. Kita akan bahas satu adalah BUMN itu bentuknya seperti apa aja. Satu adalah perseroan, perusahaan perseroan atau BUMN. Nah, ciri-cirinya adalah diusulkan oleh Menteri atau Presiden. Kenapa BUMN ini harus diawasi oleh pemerintah? Alah, itu dulu pertanyaan pentingnya. Kenapa nggak swasta aja? Karena badannya kan milik negara. Bukan. Karena kebutuhan orang banyak. Bayangkan kalau kebutuhan orang banyak itu disabotase oleh swasta atau apa, mereka akan membuat harga sesuai kepentingan mereka. Sementara masyarakatnya mungkin tidak mampu dengan harga-harga yang mungkin lebih mahal. Makanya pemerintah mengawasi harga, walaupun nanti mungkin ada juga yang perusahaan yang dipegang swasta, tapi tetap akan diawasi oleh pemerintah. Itu aja harga. Kita itu sangat sensitif ya sama harga ya. Bahkan pajak naik aja udah ya kan. Makanya harus benar-benar alasan kenaikannya itu apa. Jadi harus benar-benar tahu gitu loh. Jadi nggak boleh ngasal-ngasal naik aja. Oke, jadi di perusahaan bentuk-bentuknya BUMN itu adalah perusahaan satu, perusahaan persero. Oke. Jadi persero itu adalah usulan dari Menteri kepada Presiden, betul. Status hukumnya itu dalam bentuk badan hukum. Oke, boleh dicatat yang simpel-simpelnya aja. Nanti biasanya ujian itu ada angka-angka ini. Misalnya ciri-ciri persero itu apa? Nah, 1, 2, 3. Di antara itu yang mana? Nah, itu soal ujiannya masih kayak gitu. Dicatat aja. Nanti kalau udah selesai langsung kita lanjut. Masih ada pakai kantor pos? Udah pakai handphone semua sekarang ya, udah jarang lah ya. Beli materai aja Pak. Iya, beli materai, iya betul. Nah, fungsi materai itu adalah untuk mengesahkan ya. Materai 10.000 biasanya. Karena kalau saya itu bagian penagihan, wajib ada kwitansi materai. Jadi kalau ada materai berarti secara sah, secara hukum ya. Kalaupun ada bermasalah suatu saat, tanda tangan di atas materi sudah sah. Panjang singkat-singkat aja deh nulisnya. Yang dipahami aja.
biasanya 4 orang ya. Bisa 4 orang kok bisa sendiri. Kalau kan bertanya berapa orang biasanya 4 dari kita 2. Apa lagi kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Udah sampai nomor berapa? Nomor 3. Oke. Kita lanjut. Yang tadi ngebahas tentang perseroan bentuknya perusahaan perseroan. Terus yang kedua adalah ngebahas tentang ini saya boleh dilanjut perusahaan umum atau perum. Oke. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Kalau yang tadi kan masih terbagi lagi ya. Nah, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu sekaligus mencari keuntungan yang berdasarkan prinsip keuangan perusahaan. Oke. Ciri-ciri perusahaan adalah sebagai berikut. Diusulkan oleh menteri masih tetap sama. Statusnya adalah suatu badan hukum berbentuk perusahaan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 19. Oke. Terus modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara. Dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri. Dipimpin oleh direksi. Ini contohnya nanti ada di bawah ini. Enak sih lihat langsung di contohnya aja. Pegawai adalah perusahaan yang negara tersebut terlibat di ketentuan makna usaha sebagai public service seimbang hubungan bahasa. Kurang lebih contohnya seperti di atas tadi juga. Cuman bedanya adalah apa bedanya tadi yang saya sebut? Yang tadi? Kedudukannya berbeda. Nah, yang tadi Jadi dipegang oleh swasta sebagian. bisa swasta sebagian, ya kan? Nah kalau yang ini memang pure negeri apa? Pemerintah yang pegang ya. Itu bentuk yang kedua perseroan umum. Nah, yang ketiga adalah bentuk perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Ini juga dicatat 2 kali masuk ujian ini. Fungsi perusahaan adalah sebagai berikut. Tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat, efisiensi, efektivitas ekonomi. Semua sih rata-rata adalah untuk melayani kebutuhan orang banyak. Itu kalau untuk masalah tentang jenis-jenis ya perseroan. Lebih lagi peran BUMN, terus kebaikan dan kelemahan. Ini nanti ada bukunya kan tuh adik-adik kan. Oke, karena kita mau lanjut ke pajak. Ada singkat-singkat aja. Tadi kita ngebahas yang penting adik-adik tahu ya, intinya tadi adalah BUMN. Oke, badan usaha milik daerah, pengertiannya kan perda. Oke, ini juga yang daerah, kalau yang tadi negara ya. Nah, kalau di Batam bank apa? Contohnya yang milik daerah. Bang Riau Kepri. Chris pintar, Bang Riau. Nah, dengar deh, Bang Riau Kepri. Salah satunya ya jadi cuma ada di daerah kita aja. Kalau ada Bang Sumut, daerah Sumatera, nah, kita Kepri. Terus ciri-cirinya nanti bisa dilihat di buku ya, Dek. Karena itu yang sering dimaksud dia. Badan usaha milik swasta. Kalau banyak, kalau milik swasta banyak, iya kan? Badan usaha milik swasta bentuknya adalah perorangan pasti, karena kan perusahaan sendiri. Jadi badan terus lanjut firma, jenis perusahaan berbagai firma. Inilah kerjaan Bapak. Ngurusin toko-toko kayak gini. Jadi kelebihan firma. Oke, ada tadi firma